Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nubadah yang berbahagia, berjumpa kembali bersama kami dalam program Tajwid Terapan. Kali ini kita akan menerapkan hukum tajwid dalam bacaan surah Al-Kahfi ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Mari kita mulai pembahasan kita di ayat yang kelima. Ma dibaca panjang 2 harokat disebut sebagai mad tabi'i. Sementara mim mati bertemu dengan ba disebut sebagai ikhfa syafawi, yaitu membaca mim sukun dengan samar ditahan 2 harokat disertai dengan gunnah. Lahum bi. Sementara hi dibaca panjang 2 harokat disebut sebagai mad sila qasirah, dan nun sukun bertemu dengan ain dibaca jelas disebut sebagai idhar halqi, sebab nun sukun bertemu dengan huruf tenggorokan yaitu ain. Min ai. Tanwin bertemu dengan waw disebut sebagai idgham bi gunnah, yaitu tanwin dilebur ke huruf waw disertai dengan gunnah dan ditahan 2 harokat. Ilmi wa. A dibaca panjang 2 harokat disebut sebagai mad badal. Sementara ba dibaca panjang 4 atau 5 harokat disebut sebagai mad wajib muttasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah di satu kata. Li'abaihim. Huruf ta adalah huruf yang memiliki sifat syiddah dan juga hamas. Maka ketika sukun, hamzahnya terdengar lebih jelas dibanding dengan ketika dia berharokat. Kaburat. Tanwin bertemu dengan ta dibaca samar, ditahan 2 harokat disertai dengan gunnah. Hukum bacaan ini disebut sebagai ikhfa hakiki. Kalimatan ta. Nun sukun pada kata min dibaca jelas karena setelah nun sukun ada hamzah, dan hamzah termasuk salah satu huruf dari huruf yang keluar dari tenggorokan. Min a. Wa dibaca panjang 2 harokat disebut sebagai mad tabi'i. Afwahihim. Nun mati bertemu dengan ya, maka nun tersebut dilebur ke huruf ya disertai dengan gunnah dan ditahan 2 harokat. Hukum bacaan ini disebut sebagai idgham bi gunnah. Iyaquluna. Illa dibaca panjang 2 harokat dan disebut sebagai mad tabi'i. Sementara kadziban berubah menjadi kadziba apabila waqaf atau berhenti pada ayat yang kelima ini. Baik, berikutnya akan kami contohkan pembacaan dari ayat yang kelima ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Iyaquluna illa kadhiba. Baik, berikutnya kita lanjutkan pada ayat yang ke-6. Ba pada kata bakhi'un dibaca panjang 2 harokat disebut sebagai mad tabi'i. Sementara tanwin bertemu dengan nun disebut sebagai idgham bi gunnah, yaitu tanwin dilebur ke huruf nun dan ditahan 2 harokat disertai dengan gunnah. Bakhi'un nafsaka. La pada kata ala dibaca panjang 4 atau 5 harokat disebut sebagai mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah setelahnya. Ala. Sementara a dibaca panjang 2 harokat disebut sebagai mad badal. Mim sukun bertemu dengan hamzah dibaca jelas tanpa ada jeda dan tanpa dipantulkan di huruf mim. Atharihim in.
Nun mati bertemu dengan lam, maka nun tersebut dilebur ke huruf lam tanpa ditahan. Hukum bacaan ini disebut sebagai idgham bila gunnah, yaitu meleburnya huruf nun ke huruf lam tanpa disertai dengan gunnah. Illam, illam. Mim sukun bertemu dengan ya, mim dibaca jelas dan disebut sebagai idhar syafawi. Illam yu'minu, illam yu'minu. Nu dibaca panjang 2 harokat disebut sebagai mad tabi'i. Yu'minu, yu'minu. Ha disebut sebagai mad tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Bihadza, bihadza. Begitu juga dengan di pada kata al-hadithi, dibaca panjang 2 harokat disebut sebagai mad tabi'i. Al-hadithi, al-hadithi. Asafan dibaca panjang 2 harokat menjadi asafa apabila berhenti atau waqaf di ayat yang ke-6 ini. Baik, kami akan contohkan bagaimana membaca ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita di ayat yang ke-7. Inna, in ditahan 2 harokat karena nun tasdid. Inna, dan hukum bacaan ini disebut sebagai gunnah. Inna, inna. Ja'alna dan juga ma dibaca panjang 2 harokat, keduanya disebut sebagai mad tabi'i. Ja'alna ma, ja'alna ma. Zi juga dibaca panjang 2 harokat disebut sebagai mad tabi'i. Sementara tanwin berlembur ke huruf lam disebut sebagai idgham bila gunnah, yaitu meleburnya tanwin ke huruf lam tanpa disertai gunnah dan tanpa ditahan. Zinatallaha, zinatallaha. Ba dibaca memantul karena ba sukun dan ba memiliki sifat qalqalah, yaitu dipantulkannya huruf ba apabila dalam keadaan sukun. Linabe, linabe, linabeluwahum. Mim bertemu dengan hamzah disebut sebagai idhar syafawi, yaitu huruf mim dibaca jelas tanpa jeda dan tanpa dipantulkan. Linabeluwahum ayyuhum ahsanu, linabluwahum ayyuhum ahsanu. Amalan, la dibaca panjang 2 harokat apabila berhenti di kata ini. Amala, amala. Hukum bacaan ini disebut sebagai mad iwad. Baik pendengar sekalian, kami akan contohkan di ayat yang ke-7 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha, zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Baik, selanjutnya kami akan bacakan dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma lahum bihi min 'ilmin wala li'abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Yaquluna illa kadhiba. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal
الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. Demikian tadi pembahasan dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 dari surah Al-Kahfi. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami. InsyaAllah kita akan berjumpa pada tayangan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.